I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. Hello people, welcome back again sama gue di Sazar. Gimana kabar kalian pekan ini humans? Masih jadi beban keluarga? Slow, bukan lu aja, gue juga kok. Pada kesempatan kali ini, gue udah berhasil merangkum sebuah film animasi dari Netflix yang berjudul Over the Moon. Film ini tersendiri menceritakan tentang seorang anak serta sepupunya bertemu dengan Dewi Bulan, yaitu Chang'e. Kalau kalian penasaran dengan pembahasan ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dan bel notifikasinya ya. And by the way, kalau kalian mendapati kekurangan pada video kali ini, jangan segan-segan untuk komen guys. Langsung to the video. Film dimulai dengan sebuah anekdot yang mengisahkan bahwa bentuk bulan yang berubah menjadi sabit dikarenakan seekor anjing memakan bulan tersebut. Adapun sebaliknya, jika bulan dalam keadaan penuh, itu dikarenakan Dewi Chang'e yang menyuruh anjing tersebut memuntahkan bulan yang sudah ia makan. Chang'e tersendiri adalah Dewi Bulan yang dimana setelah memakan ramuan ajaib, ia secara tiba-tiba terbang ke bulan meninggalkan kekasihnya yang bernama Hoi. Anekdot tersebut kembali diceritakan pada seorang bocil yang bernama Fei Fei. Bocil tersebut benar-benar sangat menyukai cerita tentang Dewi Chang'e yang diceritakan oleh kedua orang tuanya. Ya seperti biasa ya, dari kecil diajarin ngehalu. Fei Fei memiliki keluarga yang begitu menarik, memiliki kedua orang tua penjual kue, membuat kehidupannya sehari-hari selalu melihat bagaimana proses pembuatan kue itu tersendiri. Dan keluarga sederhana tersebut benar-benar bahagia. Hingga suatu hari, ibu Fei Fei jatuh sakit. Fei Fei tumbuh sebagai gadis baik dan pintar, sedangkan kondisi ibunya semakin memburuk. Lalu di suatu hari, orang tua Fei Fei memberikannya sebuah kelinci betina yang sumpah imut kali guys. Kemudian tibalah hari di mana sang Tuhan memanggil ibu Fei Fei untuk kembali ke sisinya. Meski menjadi anak piatu, Fei Fei tetap bisa tersenyum, bahkan memiliki sifat yang amat ramah. Keseharian Fei Fei cukup sederhana. Ia mengantarkan kue pesanan kepada orang-orang yang memesan. Kalau nggak ada yang memesan, ya dia bingung mau nganterin ke siapa. We'll take 4. You know about the Magla? Well, you fellas must get pretty hungry. Build a cushion of air. Setelah kembali dari aktivitas harian, ia pun kembali ke rumah dan terkejut ternyata bapak Fei Fei sudah menyediakan seorang pengganti ibunya yaitu Buzong. Sedikit canggung dengan calon bunda baru, serta ia pun harus bernasib menjadi saudara dari bocil ganggu bernama Chin dan juga peliharaannya sang katak. Chin memiliki bakat khusus di bidang olahraga atau lebih spesifik di tenis meja. Juga satu lagi yang dia punya, dia bisa menabrak dinding dengan kepala, namun tidak merasakan sakit dan biasa aja. Di malam hari, keluarga kecil tersebut melakukan dinner bersama. Namun saat obrolan dibuka, Fei Fei sedikit kesal dibuatnya. Dikarenakan keluarga besar Fei Fei tidak percaya dengan Chang'e dan menganggapnya sebagai mitos. Fei Fei yang sedang marah diganggu oleh Chin kala itu. Ditambah di saat ia akan memasuki kamarnya, ibu dari Chin, Zong, memberikan kue bulan khusus untuk Fei Fei. Dan tentu saja Fei Fei tidak mau kue darinya. Yang ia inginkan saat ini adalah ibunya kembali. Di saat ia sedang meratapi nasib, kelinci Fei Fei pergi tanpa izin dari rumah. Secara refleks, Fei Fei pun berlari mengejarnya. Dan ternyata kelincinya mengarahkan Fei Fei ke tempat piknik ia dan orang tuanya dahulu. Tapi secara mendadak ia mendapatkan sebuah inspirasi dengan melihat burung bangau terbang ke angkasa. Berbeda dengan kita yang dapat inspirasi dari WC. Ia berniat membuktikan pada keluarganya bahwa ia bisa menunjukkan eksistensi atau keberadaan dari Chang'e. Berniat pergi dengan roket, tapi tidak ada modal. Fei Fei meminta uang pada bapaknya. Begitu banyak proyek gagal, sehingga membuat ia kesal akan kegagalannya. Sampai suatu ketika anak seusia Fei Fei belajar abjad Inggris ABCD, Fei Fei mencoba untuk menghitung tekanan gravitasi. Dan bahkan dia mendapatkan ide cemerlang dengan melihat sebuah poster kereta. Hingga kemudian ia pun melanjutkan proyek miliknya dan kali ini penuh dengan keyakinan bahwa proyeknya tidak akan gagal.
Dan hari H pun tiba. Di sana Fei Fei membawa hewan favoritnya, kelinci, untuk diajak ke bulan bersama. Juga tidak disangka bahwa proyek dari Fei Fei berhasil. Ia terbang dengan amat bangga. Tapi ternyata kebanggaan itu hanya sebentar saja. Pesawat Fei Fei ternyata tidak menggunakan mesin, sehingga ia pun terjatuh. Ditambah Chin juga hadir di sana, semakin menambah beban pada roket. Anehnya tatkala roket tersebut akan jatuh, cahaya ilahi menerangi dan menghilangkan gravitasi pada roket mereka. Cahaya tersebut mengangkat roket mereka hingga keluar angkasa. Dan hal yang paling aneh yaitu mereka menjumpai singa angkasa yang sedikit ramah. Akibat keramahan dari singa itu membuat roket dari Fei Fei terdampar di bulan dan mengakibatkan mereka terhempas serta kehabisan oksigen. Mereka pun diberi nguap singa, yang dimana nguap singa tersebut membuat mereka bisa bernafas di luar angkasa tanpa oksigen tentunya. Singa-singa itu membawa mereka ke suatu tempat yang begitu penuh warna, begitu megah dan mewah. Kedatangan mereka disambut oleh 3 kue bulan. Kue-kue itu mengajak Fei Fei dan Chin untuk ke dalam dan menjumpai Dewi Bulan yang bernama Chang'e. Jadi Chang'e bukan hanya sekedar mitos semata. Di sini Chang'e-nya nyanyi, suaranya bagus cuy, tapi kena CR ya, copyright. Singkat cerita, ternyata kedatangan mereka memang sudah ditunggu oleh Chang'e, karena Chang'e membutuhkan sebuah hadiah. Pada scene ini, Chang'e bukanlah sebuah dewi yang ramah, melainkan ia cukup pemarah. Ia marah ketika Fei Fei datang tanpa membawa hadiah. Di sana juga ia menjebak Fei Fei, karena sebelumnya tujuan Fei Fei adalah ingin membuktikan bahwa Chang'e itu nyata. Ia pun diajak foto bersama dengan Chang'e. Dengan foto tersebut bisa membuktikan pada keluarganya bahwa ia benar. Namun Chang'e akan memberikan foto tersebut jika Fei Fei memberikan hadiah yang dibutuhkan Chang'e. Fei Fei dan pasukan Chang'e pun berusaha mencari hadiah yang dibutuhkan. Hanya saja Fei Fei tidak tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh Chang'e, sehingga kebingungan itu membuat pertikaian ia dengan Chin. Chin berniat untuk merebut foto tersebut dari Chang'e. Ternyata kelinci dari Fei Fei juga lebih memilih Chin kala itu. Sedangkan Fei Fei hendak mencari hadiah yang bahkan ia sendiri tidak tahu apa itu, dengan 1 ayam jago dan 2 ayam betina. Kita akan kembali pada Chin, yang dimana ia dan kataknya tertangkap oleh Chang'e, adapun kelinci Fei Fei tidak. Chin diinterogasi di ruangan Chang'e, yang faktanya ruangan tersebut terdapat tenis meja. Hal tersebut membuat Chin begitu bersemangat karena dia pro player di tenis meja. Chang'e juga kala itu membuat persyaratan dengan Chin, jika ia menang foto tersebut akan diberikan pada Fei Fei. Tapi jika kalah, Chin harus memberitahukan letak hadiah yang dibutuhkan Chang'e. We'll play by Lunaria rules. Meski Chin tidak tahu di mana letak dari hadiah tersebut, ia tetap mensetujuinya. Namun siapa sangka bahwa tenis meja tersebut dimenangkan oleh Chin. Tapi Chang'e tidak menepati janjinya. Ia berbohong pada Chin, bahkan ia mengurung Chin di sana. Chang'e yang sudah dikalahkan oleh Chin pun menangis. Tangisnya berubah menjadi jeli-jeli kecil, sedangkan amarahnya menjadi meteor. Meteor-meteor tersebut faktanya jatuh tepat di jalur Fei Fei. Tapi Fei Fei begitu mudah melewati setiap meteor-meteor itu, hingga sampailah mereka di roket Fei Fei sebelumnya. Mendapati seekor makhluk yang bernama Gobi. Di sana Gobi sempat berbisik bahwa ayam yang memberikan Fei Fei tumpangan itu jahat. Lalu benar saja, saat Fei Fei menemukan hadiahnya berupa boneka yang pernah diberikan oleh ibunya, secara langsung mereka ambil dari Fei Fei serta meninggalkan Fei Fei di sana. Di sisi lain, kelinci Fei Fei melihat Jet. Jet adalah kelinci dari peliharaan Chang'e. Di sana kelinci Fei Fei mengikuti Jet. Di sana Jet sedang membuat sebuah ramuan. Namun kelinci Fei Fei mendekati Jet. Terlihat bahwa kelinci Fei Fei memiliki rasa dengan Jet. Dan tidak sengaja ramuan tersebut mengenai kelinci Fei Fei sehingga ia memiliki kekuatan di telinganya. Masih melanjutkan perjalanannya, Fei Fei dan Gobi pun akhirnya berhasil menemukan ayam-ayam tersebut kembali. Dan mereka pun berjuang untuk mendapatkan kembali boneka milik Fei Fei. Meski hampir celaka, tapi beruntungnya mereka semua selamat, hanya saja boneka yang akan dihadiahkan tersebut lenyap. Sedikit sedih karena boneka pemberian ibunya telah hancur, Fei Fei kini hanya bisa berenung.
Namun ia teringat kue yang dahulu pernah dikasih Buzong padanya. Belum sempat ia makan. Ia pun memakan kue tersebut sehingga ia tidak sengaja menemukan serpihan batu yang ternyata itu adalah hadiah yang dibutuhkan oleh Chang'e. Dengan bersegera ia berlari menuju istana bulan tempat Chang'e berada. Di sana Fei Fei kembali bertemu Qin dan mereka pun menghadap Chang'e serta memberikan hadiah tersebut. Ternyata hadiah tersebut adalah jimat Chang'e yang memberikan sedikit serbuk dari Jet, lalu tiba-tiba jimat itu bereaksi. On this journey we will find our souls begin to intertwine. Your heart of gold so pure, divine, and I. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Hou Yi harus kembali berpisah dengan Chang'e. Kepergian Hou Yi membuat Chang'e sangat merasakan kesedihan yang mendalam, sehingga kegelapan pun terlahirkan pada dirinya. Kegelapan tersebut membuat suatu ruang yang hanya bisa dimasuki oleh Chang'e. Dan anehnya, Fei Fei juga bisa memasuki ruangan tersebut. Gobi sempat menasihati Fei Fei bahwa jikalau ia masuk ke dalam ruangan itu, besar kemungkinan ia tidak akan kembali. Namun Fei Fei tetap masuk dan benar saja ia terjerat oleh kegelapan hatinya. Di sana Chang'e sadar akan keberadaan Fei Fei. Terlihat mereka berdua saling mengerti satu sama lain, sama-sama mengerti soal kehilangan. Namun di sana Chang'e dan Fei Fei sadar bahwa semua ini bukan tentang berapa banyak orang yang meninggalkan mereka, melainkan berapa banyak cinta yang masih mereka miliki. Juga kini mereka harus bisa mencintai hal yang baru. Qin menghancurkan batas ruang tersebut dan mengejar Fei Fei. Kini Fei Fei sadar bahwa ia seharusnya mencintai Qin dan ikhlas akan kepergian ibunya. Mereka semua kembali, kegelapan pun sirna. Kini Chang'e menjadi pribadi yang baik setelah ia mengikhlaskan Hou Yi, begitu juga Fei Fei yang sudah mengikhlaskan ibunya. Mereka memutuskan untuk berpisah, tapi kelinci dari Fei Fei dibiarkan menetap dengan Jet di bulan. Kemudian mereka pun kembali dengan menunggangi singa sebelumnya. Tidak lupa foto bukti bahwa Chang'e itu nyata pun diberikan pada Fei Fei. Foto tersebut sayangnya terbakar kala ia akan sampai di bumi, tapi ia merelakan fotonya terbakar. Kini ia tidak peduli lagi, yang ia pikirkan adalah ia harus menjaga adiknya dan juga harus menjaga cinta yang datang setelah kepergian ibunya. Film ini diakhiri dengan kembalinya keluarga kecil tersebut, juga mengadakan makan bersama yang sebelumnya hancur karena Fei Fei. Dengan penuh cinta, terlebih ia rela bahwa Zhong menjadi istri dari ayahnya, dan film pun tamat. So people, beginilah cerita dari Over the Moon. Gua harap kalian semua suka dengan penjelasan gua ya. Dan anyway, kalau kalian mendapati kekurangan dari rangkuman gua, kalian bisa komen di bawah. Serta jangan lupa like-nya ya. And see you guys in the next video. I'm sorry that I stole your car.